Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sugeng siang Pak. Iya, sekian. Pak sinten? Pak Sukiman. Pak Sukiman. Pak Sukiman nika anggota pembudidaya Bina Usaha Mandiri. Iya, Anggota Pak Agus nggih. Bina Gua Agus. Tapi keren loh Pak. Tadi udah saya lihat ya, gede banget ya, banyak ya. Itu padahal anggota gitu loh. Ada anggota kan. Jadi artinya anggota pun sama dengan ketua ininya, cara kerjanya, terus pengembangannya. Bukan berarti saya anggota biarin aja lah, yang ngasih contoh kan harusnya ketua gitu kan. Tapi ternyata kan sama nggih. Ya ada bedanya. Nah, Pak, non sewu niki bisa diperkenalkan diri. Monggo. Oke, nama saya Sukiman. Pembudidaya ikan neon tetra Di Desa Tipung ya, Tipung di Bojongsari. Jalan Tipung Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Jadi Bapak salah satu anggota dari Anggota dari kelompok budidaya Mina. Mina Usaha Mandiri. Ya, Mas Soni. Terus Pak, itu sejak kapan Bapak bergabung di kelompok tersebut? Sejak berdiri. Sudah berdiri, oh berarti Iya. berapa tahun? 2002 Iya, sejak berdiri. apa ya, lupa saya Iya. kemarin ya. Iya. Oh iya. Terus jadi dari awal, Dari awal udah ikut. dari kemarin kan ngomongnya modal terus sama Kak, sebenarnya modal kan masing-masing ya Pak, sama ya. Mudah masih. Memang begitu Pak, namanya Iya. usaha kan, semua usaha kan pasti harus modal Iya. masing-masing. Nah, kalau kita nunggu terus ya nggak mungkin lah, kita nyalahan gitu kan. Iya. Nah, terus kemudian Bapak pernah dengar nggak istilah ekonomi biru? Ekonomi biru. Nah, jadi tidak pernah disosialisasikan ya Pak, ekonomi biru itu apa? Kalau tuh ada yang Nggak udah dengar. Jadi kalau pertanian Pak itu erat kaitannya dengan ekonomi hijau, penghijauan. Tapi kalau dengan laut, dengan ikan, apakah itu ikan budidaya, ikan konsumsi, itu semuanya ikan hias. Ya, waktu di dalamnya itu masuk di blue economy atau ekonomi biru. Nah, itu ada kebijakan-kebijakannya. Nah, makanya di dalam kebijakan itu per wilayah, seperti Depok ini di wilayah ini sebagai kelompok budidaya ikan hias ya. Iya. Walaupun ada ikan konsumsi juga. Ada Bu, cuman ya nggak banyak. Ya, yang lebih Menonjol ikan hias. ya lebih peluang tertingginya adalah ikan hias ya, Iya. betul ya. Nah, itu ikan hias. Nah, terus kemudian untuk menurut Bapak nih ya, setelah jadi anggota ada nggak keuntungan tersendiri atau nggak lihat untung, pokoknya saya hobi atau gimana Pak memandangnya, pandangan Bapak nih? Ya kalau ada kelompok itu kan ini ya Bu. Kalau ada informasi umpamanya ada apa namanya yang perlu ikan, perlu apa itu kan nggak di-share di kelompok, punya ukuran apa gitu di situ di kelompok itu. Taunya dari situ. Iya, pokoknya saya punya ukuran M berapa ribu. Ya. Nah, ketua kelompok itu nanti yang yang nyatetin di sekian ribu nih, sekian ribu, ala ada orang minta ya ini pokoknya saya berapa ribu ngepak di sana, lain-lain berapa nanti digabung di Bang Agus. Oh, itu keuntungannya jadi satu kelompok begitu ya? Iya, itu. Kalau ada informasi apa-apa itu pokoknya dari dinas dari apa itu kan juga langsung nyampe Bu. Kan nggak semua berangkat kalau ada dinas tuh. Perwakilan cuman kalau ada apa-apa. Tapi sekarang kalau keberadaan DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan, menurut pembudidaya itu apa sih Pak ininya, manfaatnya? Kan sebagai dewan pembina, karena kan di kelompok ini payung hukumnya nggak ada ya Pak. Kalau di UMKM kan punya masing-masing ya. Iya. Kalau ini nggak ada kan? Ini langsung di bawah DKP gitu ya? Iya. Di bawah pembinanya DKP gitu? Ya di dinas perikanan. Dengan perikanan. Nah, itu jadi otomatis Bapak itu tumpuannya ke DKP ya. Jadi artinya kalau misalnya kayak tadi kan ada yang tadi saya datangin sebelum sini, ikannya mati gitu, mati. Banyak peneliti ke sini tapi habis itu nggak diapa-apain lah. Bedanya Pak, mungkin yang kemarin tentang ikan khusus. Kalau saya hanya sosial ekonominya. Iya.
Jadi secara sosial itu ekonomi birunya itu Bapak usaha ini di lingkungan yang rumahan ini, adakah dampak dari pembuangan air, dari ikan yang mati, itu adalah ekonomi biru. Jadi ekonomi biru itu benar-benar mensejahterakannya itu begitu. Jadi ketika kita berusaha tidak berdampak untuk orang lain, dan terutama sekali untuk ikannya itu sendiri. Dampaknya itu negatif atau positif? Nah, dampaknya positif tuh kalau menjadi pencaharian sama-sama di sini tuh positif. Ya, Nah, kalau misalnya dari baunya, dari apanya, apa mengganggu gitu, oh, enggak, Bu. tidak. Oke, Enggak, kalau Bu. ikan tidak, Iya. tidak. Cuma kalau yang pertama kemarin saya dapatkan bahwa Kalau positifnya banyak. positifnya lah, Iya, alhamdulillah lah itu yang, positifnya- nah itu bagus. Nah, positifnya banyak. Karena kan gini, ada yang jualan plastik laku, oke, jualan karet laku, ya, jualan daun ketapang laku. laku, benar. Itu, Bu. Nah, bagus Ada itu yang Bapak. jualan apa nih, cacing laku, Ya, umpan ikan laku. nah ini adalah saling berkaitan. Iya, oksigen laku. Nah, ini bagus nih Bapak, positif, enak banget. Nah, tidak menyalahkan. Nah, kita nggak bisa Pak kalau menyalahkan. Memang kalau tadi kan menyalahkan tidak bisa kita menyalahkan. Kita ketika saya meneliti juga saya tidak mencari siapa yang salah, tidak. Tapi apa yang ada, oh kita diteliti ulang karena berarti biar tahu, biar terkenal. Oh ini loh di sini ada ini pengalaman seperti ini, berarti antipasi lagi, kedepannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu adalah peneliti. Iya. Jadi bukan peneliti disalahin. Tadi saya jadi omel-omelin. Jadi kalau ikan itu, Bu, harus nyari sendiri. Nah. Namanya orang ini anunya gimana nggak bisa. Benar. Ikan ini biar sehat bagaimana kita harus punya. Ya, betul. Punya Insting. Nah, itu dia. Kalau memang semata-mata pencarian ya. Ya itu kadang-kadang. Tapi kalau dengan hobi, dengan tahu bahwa apa ada ilmunya kita ambil. Pelatihan selama ini ada ya pelatihan ya? Pelatihan ada, Bu, tapi dibilang nggak ada manfaatnya juga ada. Kan? Ada, Tapi pasti. Kalau yang ada dari yang mati, ya nggak tahu. Nah, kenapa ya. mati. Nah, Kalau kita ikan biar nggak mati ya harus belajar. nah. Gimana ikan nggak mati? Nah. Intinya kalau menurut saya di air. Ya. Kalau air di bening nggak bakalan mati. Iya, benar. Itu aja, Bu. Jadi kita mainnya di air. Ya. Ini air kotor harus segera direbus. Nah, betul. Oh. Ya makanya. Bikin mati. Betul Pak. Nah, makanya ketika kita bilang sosial ekonominya ya yuk kehitung ekonomi. Ketika ada banyak mati kan rugi pasti. Nah, itu ada di situ ada sisi ekonominya. Tapi kenapa mati? Nah, itu cari tahu sendiri, Ya, benar. cari tahu. Cari tahu. Oh, jangan sampai nanti terjadi lagi. Kalau tadi sebelumnya bilang bahwa mati itu karena ini tahunan tidak bisa dihindari kayak corona gitu. Apa namanya? Tahunan. Apakah semua begitu? Saya lihat di Pak Agus kan tidak. Bapak tadi juga tidak ada. Yang tadi ada. Oh, semua katanya. Ikonen terus semua. Peneliti itu kerjaannya cuma gitu-gitu doang. Tadi salahin yang penelitinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, biasa itu Pak. Gitu. Tapi saya syukur alhamdulillah saya kaget juga sampai ke ini kelompok yang mana loh? Mina juga iya, anggota loh. Anggota kok subhanallah gitu kan. Jadi artinya ketika anggota pun kita juga mampu menunjukkan gitu loh. Saya mampu. Memang ini saya betul-betul all out gitu ya Pak. 100% saya usaha ini ya bagaimana caranya saya mengembangkan dengan baik gitu kan. Tadi kan saya bilang apakah ini kurang panas Pak Agus? Tadi kan kurang ya di sana. Apakah kurang panas? Apakah kurang udara ya? Saya bilang gitu. Kok pengap? Saya masuk aja pengap. Nah, mungkin nggak berani ya. Makanya itu juga sisi dari nanti dari ilmu perikanannya Pak yang ngomong. Kalau saya hanya sosial ekonominya. Hanya sosial ekonominya gini, ketika ada usaha ini apa manfaatnya? Oh, ada tambah pencarian tuh. Bagus ya Bapak. Tadi yang sampaikan tadi. Bagus tadi. Ada beberapa manfaat, beberapa ini apa namanya? Usaha yang terangkat. Bagus itu. Nah, ya. Nah, nama negara itu bagus banget itu Pak. Bagus banget. Sebenarnya Pak, yang para pembudidaya itu pendidikannya kira-kira apa sih Pak? Kalau pendidikan itu relatif. Relatif. Karena udah ada yang pensiun budidaya. Ada pensiun budidaya? Iya. Panjenengan kah? Iya. Oh, panjenengan di pensiun budidaya. Sebenarnya saya S2, Bu. S2 di mana? Di LPM itu Ramangun dulu. Oh. Cuma kan udah pensiun, ngapain ini daripada bengong. Iya. Tapi saya meneliti ini dari jauh hari. Ramangun ambilnya perikanan. Bukan, saya SDM. SDM, oh saya juga SDM. Tapi kalau untuk ini ilmu ekonomi saya S3-nya.
Oh, oke, baik baik baik. Saya pensiun baru terjun tadinya dari jauh hari persiapan pensiun ini kita siapin cuman yang nanganin orang lain. Oh, Sekarang saya pensiun ya bareng-bareng gitu. oh berarti baru pensiun ya? Saya pensiun 2017. Oh, 2017. Ya udah lumayan lima Lumayan. tahun. Oh, saya 2017 tuh baru dosen resminya. Oh. 2013 saya dosen-dosenan. 2017 baru ini keluar. Baru Sekarang dosen di mana? dosen di Tangerang, Pak, Pradita University. Tangerang, BSD. Oh. Sekarang saya lagi karena turun ke lapangan jadi saya izin dulu. Tapi saya juga punya LKP HRHP itu tapi untuk ini yang sebelum ujian sertifikasi ke saya dulu. Jadi biar lulus bagaimana gitu. Jadi 3 hari saya godok dulu gitu sampai prakteknya sampai kisi-kisinya yang keluar apa gitu. Iya, iya. Gitu kalau saya kayak jadi saya punya lembaga kursus juga di rumah begitu. Begitu Pak Agus terus apalagi ya Pak ya? Dari ekonomi biru memang banyak yang tidak tahu ya karena memang tidak Karena disosialisasikan nggak itu. disinggung itu Bu. Iya. Tapi kalau sekarang yang jadi tahu. Ya, padahal ketika kita ngomong ekonomi biru itu tanggung jawabnya adalah DKP karena kelautan, gitu kan. Terus turun lagi ke sini pembudidayanya apa nih? Tahu nggak tentang ini dampak dari usahanya, tentang kebersihan lingkungan itu yang penting gitu. Tidak merugikan karena ini kan ya kalau yang apa awalnya nih ngambil ininya kan saya nggak sampai mengeruk ngambil dari ikan neon tetranya bagaimana gitu kan. Apakah itu tidak merusak, tidak biasanya kan mengambil ikan tuh dengan apa tuh? Dengan bom apa gitu ya. Kalau ini kan di akuarium di serokan. Kayak ini kan di akuarium ya. Di serokan ini. Ya diharapkan iya. Apa? Jadi nggak usah. Tapi awalnya beli induk dan betinanya, Pak. Kebetulan kalau saya dari budidaya sampai pembesaran penjualan, jadi dari telur sampai jual. Oh. Jadi saya nggak beli kemana-mana, bikin sendiri tuh. Tapi dari awal juga. Kalau awal kan jawab dari Bang Agus dari mana itu. Oh, nanti saya minta Pak Agus Karena kan sharing gitu. Iya iya. Siapa Oh. yang punya kita ambil. Oh iya iya. Oh iya. Pertama awalnya gitu ya. Akhirnya Iya. dikembangbiakan gini-gini. Iya, saling tukar. Dan tukar gitu. Bagus Pak. Jadi kalau Bapak sendiri sebagai anggota punya pekerja kah yang jaga Punya, yang Bu. berapa? Kalau nggak punya, Iya. nggak ada. Berapa Pak? Punya ada 2 orang. 2 orang ya. Tadi pas saya kesana sepi jadi nanti Istirahat. waktunya ngebreed ya. Iya. Ngebreednya pagi jam Pagi itu ya biasanya ya kadang jam 8 dan jam 3 ya Iya. ngebreed. Oh, oke oke oke. Baik. Oke, jadi mungkin cukup Pak sampai segitu. Karena kan sudah beberapa sudah saya ini juga menyenangkan sekali Bapak di sini anggota tapi sama levelnya dengan ketua begitu ya. Bagus Pak. Iya. Bagus Karena jadi. sharing sama. Jadi gitu. Jadi itu ekonomi biru itu aja terus sebenarnya kalau masyarakat di sini Pak, otomatis kita kan kalau Bapak pekerja kan nyarinya nggak jauh-jauh kan dari masyarakat sini. Itu kan membantu juga ya Pak. Iya, bantu. Membantu juga. Oke. Terus Karena untuk ikan itu banyak yang dari buat kuliah. Kayak Bang Agus itu sampai ke kuliah anaknya dari ikan, dari ekonomi tiap hari. nah, dari ikan. itu Pak. Nah, ini yang saya lihat sosial ekonominya di mana ini? Mata pencaharian ini. Kalau memang bagus kan dilanjutkan sampai anak keturunan gitu. Iya. Walaupun nanti bisa double misalkan nggak masalah gitu. Gitu Pak Sukiman nggih. Iya. Pak Sukiman gitu. Oke Pak, terima kasih pertemuan di sini. Lain kali nanti kami mampir lagi. Insya Allah nanti April itu saya nunggu pengumuman kalau April itu didanai bisa saya buat workshop semua gitu, workshop sama apa gitu. Kalau ini masih hanya disertasi saya saja. Oh, iya. Jadi apa adanya. Iya. Jadi nun sewu sangat terima kasih diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.